Selamat malam pemirsa. Saat penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% tinggal menghitung hari, gelombang penolakan justru semakin besar. Ada yang turun ke jalan lewat media sosial hingga menggalang petisi. Nah, menariknya belakangan anggota DPR kini juga terbelah. Walau dulunya mereka sudah sepakat dengan kenaikan ini. Kubu yang menolak mengatakan PPN 12% akan semakin menyulitkan masyarakat di tengah ekonomi yang memang sudah sulit. Namun pemerintah berdalih dampak kenaikan PPN sudah dihitung dan tidak akan signifikan kok. Nah, lagi pula beragam skema bantuan maupun insentif untuk mengurangi beban masyarakat dan menjaga daya beli juga telah disiapkan oleh pemerintah. Lalu apa persisnya dampak-dampak yang terancam dialami masyarakat dengan kenaikan PPN ini? Dan mungkinkah PPN 12% ini dibatalkan di detik-detik terakhir? Inilah kontroversi selengkapnya. PPN 12% sudah taken bersama saya Vera Bahaswan. PPN naik ke 1%. Ya, jadi salah. Kalau PPN naik 12%, PPN naik 1% dari 11 ke 12, bukan dari 0 ke 12. Jadi ini yang harus clear. Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Asta Cita dan prioritas Bapak Presiden, baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan ketahanan kedaulatan energi. Di samping itu juga tentu penting untuk berbagai program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga program terkait dengan makanan bergizi. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita di Studio Metro TV 4 orang narasumber. Di kanan saya ada anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Mas Zidan. Selamat malam Mas Zidan. Selamat malam Mbak Vera. Kemudian juga ada yaitu Ekonom Selyos, Nailul Huda. Selamat malam Mas Huda. Malam Mbak Vera. Dan di kiri saya ada analis kebijakan ekonomi Apindo, ada Ajib Hamdani. Selamat malam Pak Ajib. Selamat malam Mbak Vera. Kemudian juga ada staf ahli YLKI Devian Kori. Selamat malam. Malam Mbak. Mas Devian. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir dan tentunya kami juga sudah mengundang begitu ya dari pihak pemerintah yang rencananya akan diwakili Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti, namun batal hadir malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai diskusi, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Menko Perekonomian berikut ini. PPN naik ke 1%. Ya, jadi salah. Kalau PPN naik 12%, PPN naik 1% dari 11 ke 12, bukan dari 0 ke 12. Jadi ini yang harus. Nah, itu dia yang disampaikan oleh Menko Perekonomian bahwa kenaikan PPN ya bukan 12% dari 0 ke 12, tapi dari 11 ke 12%. Tapi timingnya nih Mas Huda, di saat ekonomi melemah, daya beli masyarakat melemah, kemudian ada kebijakan untuk menaikkan PPN 12% ini. Jadi kalau menurut Mas Huda, penolakan dari publik itu dengan sangat kencangnya disuarakan. Wajarkah masyarakat itu menolak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya sampaikan oleh pemerintah ya, semua data positif semua. Tapi kita ada data yang menyebutkan ada loh perlambatan ekonomi. Kita melihat dari sisi inflasi misalkan, kita terjadi deflasi 5 bulan berturut-turut di tahun ini aja. Dari bulan Mei hingga September. Belum lagi kalau kita lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu melambat. Ya. Nah, artinya memang masyarakat tengah menghadapi tekanan yang cukup besar di daya belinya. Kenaikan tarif PPN ya dari 11% ke 12%, ini akan semakin memukul lebih dalam untuk daya beli masyarakat kita, yang pada akhirnya akan berimpak kepada seluruh aspek ekonomi, termasuk ke
dunia usaha. Itu yang kita takutkan sebenarnya Mbak Vera. Oke. Nah, ini kita akan lihat ya data berikut ini. Ini adalah bentuk gelombang suara penolakan, yaitu berisi dalam petisi penolakan PPN 12%. Coba kita lihat grafisnya. Jadi sampai tadi siang itu sudah hampir 200.000 orang yang menandatangani petisi ini. Menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Tolak PPN 12% gitu ya. Nah, pertanyaannya Mas Huda kemudian, dengan mencermati dampaknya jika PPN 12% ini tetap dipaksakan oleh pemerintah, apa akibatnya? Yang pertama, kita sudah menghitung dampaknya. Kita akan melihat perlambatan ekonomi di tahun depan. Kita di triwulan 3 itu ada di 4,95%. Kita prediksi ketika memang dinaikkan, kita prediksi bisa melambat, mungkin akan ada di pengurangan 0,12 basis poin. Artinya ini akan semakin turun atau semakin melambat ekonomi kita. Sangat jauh sekali dibandingkan dengan apa yang dicita-citakan oleh Prabowo. Mereka pinginnya 8%. Ya. Nah, ini dengan strategi yang saat ini dilakukan, itu nggak make sense ketika kita nyebut ya akan tercapai 8%, karena toh ini akan mengurangi daya beli masyarakat. Karena apa Mbak Vera? Karena kalau kita lihat konsumsi rumah tangga itu menyumbang 50% lebih. Oke. Kalau ini diganggu, otomatis sebenarnya seluruh dari PDB ya, kita melihat 50% dari PDB itu pasti akan terganggu juga. Karena kontribusi konsumsi rumah tangga paling tinggi di PDB begitu 50%. ya. Tapi secara realnya biar masyarakat tuh lebih mudah memahami apa sih yang paling akan berdampak pada diri mereka? Pasti seperti ini. Ketika ini naik harganya, permintaan pasti akan turun. Ya. Yang tadinya mungkin saya bisa belanja barang itu sekitar 11 item. Tapi dengan kenaikan tarif PPN, itu saya akan kurangin. Karena sebagian besar uang yang saya keluarkan itu diperuntukkan untuk ke PPN. Dari 11, saya mau konsumsi 9 sajalah. Karena yang 2 lagi saya nggak mampu untuk belinya. Nah, inilah yang terjadi, Mbak. Dan kita sampaikan dan kita juga ambil bagian dalam hal penolakan tarif PPN ini. Kita keluarkan kajian, kita keluarkan angka-angka dan sebagainya yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN ini lebih banyak mudorotnya dibandingkan dengan manfaat ke ekonomi kita. Oke, lebih banyak mudaratnya daripada dampak ekonominya ataupun pertumbuhan ekonominya begitu ya. Nah, saya ke Mas Devian. Mas Devian, kalau ini dipaksakan, tadi kalau dikatakan Mas Huda, ya konsumsi rumah tangga itu akan semakin ambles, makin sulit lah masyarakat gitu. Tapi kalau memang dipaksakan mau gimana? Tadi Menko Perekonomian mengatakan ini hanya naik 1% kok. Ya, undang-undang kan sudah disahkan. Dan bagi warga negara Republik Indonesia, undang-undang sifatnya memaksa, mewajibkan. Nah, itu soal pemberlakuan undang-undang, domainnya ada di anggota DPR. Ya, nanti kita akan tanyakan. Ya, jadi tetapi kita ingin mengkonfirmasi posisi undang-undang HPP ini sebelumnya. Siapakah yang mengambil inisiatif? Kalau yang mengambil inisiatif pemerintah, tentu kita harus bertanya. Oh, jadi masih penting ya siapa yang menginisiasi? Iya, kan kita harus bertanya. Kenapa? Karena yang memprotes pertama kali di Senayan itu adalah anggota Dewan Republik Indonesia. Tapi yang mengesahkan? Yang mengesahkan Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Jadi satu pihak yang mempunyai dua sikap. Setahun yang lalu melakukan pengesahan, saat ini melakukan penolakan. Kita tahulah siapa dari anggota partai politik mana. Jadi ini harus dijelaskan pada posisi ini. Nah, undang-undang itu sifatnya memaksa, tetapi bagaimana urgensinya? Nah, ini termasuk dalam perhitungan pemerintah, kalkulasinya seperti apa. Tadi sudah disampaikan secara economically bahwa posisi daya beli masyarakat sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi kita juga masih pada posisi yang 5%. Ya. Jadi dalam kerangka apa logical framework-nya ini melakukan kenaikan dari 1%. Jadi urgensinya yang dipertanyakan ya. Yang dipertanyakan. Kenapa sekarang timingnya? Dan catatan penting bagi masyarakat, tidak bisa blaming pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena undang-undang ini disahkan sebelum beliau menjabat sebagai Presiden. Di era Presiden ke-7. Oke. Tapi masyarakat mana yang paling akan terkena dampak ini? Ya, kalau kemarin anggota DPR menyampaikan bahwa
ada pembatasan terhadap pemberlakuan terhadap yang kena pajak 12% ini terhadap barang mewah, tentu kita menunggu seperti apa petunjuk teknis pelaksanaannya dari Kementerian Keuangan. Barang mewah, khusus hanya barang mewah. Nah, barang mewah ini klasifikasi seleksinya seperti apa? Tentu masyarakat menunggu. Kalau kemudian merujuk kepada perbaikan klasifikasi pada undang-undang PPN yang lama yang 11%, artinya pemberlakuan itu akan otomatis berjalan tanpa menunggu statement yang disampaikan kemarin oleh anggota Dewan Perwakilan Pak Misbahun. Jadi automatically karena 1 Januari 2005 itu undang-undang berlaku. Nah, tinggal bagaimana penjelasan teknisnya. Tapi masih ada waktu dong untuk bisa merubah itu. Akan kita tanyakan kepada anggota Dewan ya. Mas Zidan, nah tadi kan dikatakan oleh Mas Devian begitu ya, bahwa ini bukan salahnya pemerintah sekarang. Karena ini sudah disahkannya dari pemerintahan yang sebelumnya. Nah, tapi kemudian yang mengesahkan dan inisiatornya adalah dari anggota Dewan sendiri. Jadi kemudian pertanyaannya adalah, apakah ini mutlak harus dijalankan per 1 Januari 2025 atau masih ada opsional? Jadi begini Mbak Vera, saya juga izin menjawab masukan dari Pak Devian tadi. Artinya soal masalah tanggung jawab, ini juga tidak bisa artinya kita lepas dari tanggung jawab. Karena bagaimanapun pemerintahan ini yang saat ini ada tentunya juga harus bertanggung jawab. Sama seperti halnya saya. Saya baru dilantik 1 Oktober 2024. Keputusan ini lahir di 2021. Jadi walaupun mandat ini dari undang-undang pemerintahan sebelumnya, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Betul, sekarang. ini adalah amanah dari undang-undang, amanat undang-undang. Tentunya kami sebagai DPR baru pun, mau tidak mau, juga akan terkena dampak dan punya kewajiban untuk bertanggung jawab akan hal itu. Pertanyaannya, apakah ini tetap bisa berjalan, apakah harus berjalan di saat 1 Januari 2005? Kalau kita berbicara sebagai warga negara, kita punya kewajiban untuk menjalankan amanat konstitusional. Artinya undang-undang ini tetap harus berjalan. Kenapa tetap harus berjalan? Ini sebagai kepatuhan kita sebagai warga negara terhadap amanat konstitusional. Jadi kita saat ini prosesnya adalah menuju berjalannya kita menjalankan bagian daripada undang-undang itu. Nah, tinggal bagaimana kita ini kan masih ada waktu 5-6 hari. Kita melihat dan saya berkeyakinan betul dengan melihat dahsyatnya masyarakat, Gelombang ada suara petisi, penolakan, ada suara petisi. penolakan, Ya. kemudian kita melihat di media sosial bagaimana dahsyatnya penolakan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Saya sebagai wakil rakyat tentunya harus menampung, mendengar, melihat apa yang menjadi kemauan rakyat. Dan hal ini akan kita sampaikan kepada pemerintah. Sudah disampaikan belum? Insya Allah dalam beberapa hari ke depan, dalam waktu dekat ini, partai pemerintah akan melakukan konsolidasi. Artinya kita akan menimbang apakah apa yang akan diputuskan ke depan, akankah ini ditunda, akankah ini ditolak, akankah atau ada kebijakan-kebijakan karena apakah sesuai tetap dengan dilanjutkan? aturan dalam undang-undang juga pasal 7 ayat 3 bahwa boleh saja mempertimbangkan ketika memang situasi ekonomi nasionalnya tidak memungkinkan. Artinya pemerintah bisa membatalkan begitu kan? Betul. Jadi kami tugas kita sebagai DPR, sekali lagi saya ulangi, kami melihat, mendengar apa yang terjadi di masyarakat saat ini dan mayoritas ini adalah menolak. Tentunya kami harus menyampaikan hal itu kepada pemerintah. Di saat rapat konsolidasi nanti juga kami akan menyampaikan hal ini, mudah-mudahan dan kami berkeyakinan baik bahwasanya Presiden Prabowo dan beserta seluruh jajaran dan partai pendukung, saya yakin kami akan punya solusi yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Oke, nah saya ke Pak Ajib ya. Pak Ajib, ini masih akan dikomunikasikan ternyata. Tentu ini menjadi kabar yang baik untuk kita semua begitu ya. Siapa tahu di detik-detik terakhir ternyata dibatalkan PPN 12%. Tapi dijawab nanti usai jeda, apakah pengusaha merasa sudah mulai tenang atau masih tetap was-was sekarang gitu ya dengan kenaikan PPN 12% ini. Usai jeda tetap bersama kami di Kontroversi. Kita
kita lanjutkan diskusi. Pak Ajib tadi terpotong gitu ya sebelum jeda. Memang ada secercah harapan, tapi kan ini baru harapan. Dari sisi pelaku usaha, apakah masih was-was sebetulnya dengan daya beli masyarakat yang sudah lemah akan diprediksi makin lemah kalau memang dipaksakan PPN 12% itu akan tetap diberlakukan per Januari 2025? Ya, menarik tadi ketika saya mencermati statement dari Pak Dewan, dari Tum Jidan tentang bagaimana pemerintah dan DPR pun juga masih menggodok, masih membuat formulasi tentang bagaimana keputusan final nanti. Tapi memang begini Mbak Vera, paling tidak ada 3 hal yang kita cermati ketika kemarin pemerintah membuat narasi tentang kenaikan tarif PPN. Pertama, bagaimana, dan kita ingat betul, ketika pemerintah menyampaikan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% itu tadinya atas barang-barang mewah. Tapi dari awal kita sudah menyampaikan tidak ada formulasi yang namanya barang mewah untuk objek PPN. Yang namanya barang mewah ya untuk PPN BM. Bahkan tidak ada kategorisasi yang jelas dari pemerintah. Jadi pemerintah harus membuat formulasi baru dan definisi baru untuk sebuah undang-undang untuk objek yang berbeda, PPN, BM, dan PPN. Artinya itu menjadi hal yang sangat krusial. Apalagi kemudian ketika pemerintah membuat sebuah plot twist, di mana kemarin membuat sebuah siaran resmi bahwa ternyata PPN itu atas semua barang kena pajak dan jasa kena pajak. Artinya seperti hal yang kita sampaikan di awal bahwa PPN itu nggak bisa ada kategorisasi barang mewah atau nggak mewah. Tapi PPN atas semua BKP dan JKP itu poin pertama. Poin kedua, begini Mbak Vera, berbicara PPN itu adalah sebuah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan dan bebannya atas seluruh masyarakat dan pengguna akhir. Tapi namanya pajak tidak langsung Mbak Vera, yang melakukan administrasi, pemungutan dan penyetoran itu sebenarnya teman-teman pengusaha. Jadi sebenarnya dan seharusnya adalah pemerintah duduk bareng dengan pengusaha. Karena kalau kita lihat ada formulasi yang aneh kemarin ketika membangun narasi menaikkan tarif pajak 12%, ada sebagian objek yang 11%-nya dikenakan normal, 1% DTP atau ditanggung pemerintah. Ini aspek teknisnya akan complicated loh Mbak Vera. Di mana nanti teman-teman pengusaha itu harus membuat faktur pajak harus 2. Kalau salah, mereka bisa tidak diakui pajaknya atau kredit pajaknya dan bahkan timbul denda. Artinya begini, untuk kondisi seperti ini seharusnya pemerintah duduk bersama, selain dengan DPR, tentunya bagaimana dengan masyarakat dan bagaimana dengan pengusaha untuk memformulasikan sebuah kebijakan yang applicable di masyarakat. Jadi pengusaha belum diajak diskusi ya? Kita diajak diskusi untuk beberapa hal, tapi bagaimanapun ujungnya dari pemerintah. Dan kalau melihat beberapa saat terakhir itu, suara pengusaha kurang didengar oleh teman-teman di pemerintah. Padahal kita mengcapture dan memotret kondisi ada di lapangan Mbak Vera. Dan yang terakhir yang tidak kalah menariknya sebenarnya begini. Ini terkait dengan masalah sektor apa yang terdampak dan masyarakat mana yang kena. Mbak Vera, namanya PPN itu pasti seluruh masyarakat. Masyarakat miskin, menengah, atas. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang dan jasa kena pajak, mereka kena PPN. Sehingga semuanya kena. Tapi kalau kemudian kita lihat bagaimana paket kebijakan ekonomi yang didorong oleh pemerintah. Misalnya nih, PPh 21 itu ditanggung oleh pemerintah hanya untuk sektor padat karya misalnya. Itu belum mengena. Seharusnya pemerintah mendorong kenaikan penghasilan tidak kena pajak misalnya. Karena kalau kita cermati Pak Dewan, dan ini yang perlu disuarakan oleh teman-teman di DPR, sejak tahun 2016 penghasilan tidak kena pajak kita itu tidak pernah naik, hanya sebesar 54 juta per tahun. Seharusnya kalau pemerintah ingin mendorong daya beli masyarakat, naikkan aja PTKP-nya. Karena itu hanya ranahnya PMK kok. Ini tentunya Kemenku menjadi partnernya Komisi 11 dari Pak Dewan, dari Pak Jidan. Itu bisa untuk domain-domain seperti itu. Dan satu lagi terakhir, jangan sampai pemerintah justru membangun narasi untuk menurunkan threshold UMKM. Karena dari beberapa narasi yang ada bahwa 4,8 miliar omset setahun itu akan diturunkan menjadi 3,6 miliar. Sebenarnya narasi seperti itu menjadi tidak produktif dalam kondisi saat ini. Ketika pemerintah juga sedang mendorong daya beli masyarakat terus tumbuh. Bagaimana juga dunia usaha sedang survive dan bagaimana kita scaring effect dari pandemi kemarin belum selesai. Kita membutuhkan insentif yang tepat sasaran dari pemerintah. Jangan justru kebijakan pemerintah itu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap sektor daya beli masyarakat maupun juga di sektor usahanya. Jadi poinnya adalah Mbak Vera, harapan dunia usaha adalah bagaimana pemerintah mendesain kebijakan yang komprehensif dan betul-betul bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada. Dan faktanya sekarang masyarakat sedang menginginkan penundaan kenaikan tarif PPN. Demikian Mbak Vera. Mas Jidan bisa mengomentari tadi sambil juga bisa menjadi bahan gitu ya untuk nanti dikomunikasikan kepada pemerintah juga. Insya Allah Mbak Vera, jadi apa yang disampaikan oleh Tum Ajib tadi ini sesuatu hal yang cukup menarik. Artinya satu yang saya garis bawahi tadi adalah inginnya dari rekan-rekan pengusaha untuk diajak bicara komunikasi lebih jauh oleh pemerintah terkait segala penentuan kebijakan pemerintah. Tentunya kami di Komisi 11 juga kami mempunyai mitra di Kemenku. Kami juga akan bicara nanti Pak Ajib tentang bagaimana masukan dari sektor usaha, bagaimana mereka ingin dilibatkan lebih jauh
terhadap perumusan-perumusan kebijakan yang nantinya akan dijadikan menjadi satu keputusan yang akan diterapkan kepada publik dan seluruh pengusaha. Jadi itu Pak Ajib, tadi saya menggarisbawahi juga ada beberapa hal yang menarik Pak Ajib. Tadi di sektor UMKM. Iya. UMKM sebetulnya dari pemerintah, saya baca kemarin di insentif yang diberikan pemerintah, itu sebetulnya saya koreksi sedikit Pak Ajib. Artinya 4,8 itu tidak diturunkan menjadi 3,6. Justru pemerintah ini mempertahankan itu di 4,8 dan memperpanjang PPh UMKM 0,5% itu diperpanjang di dalam paket masa insentif ini. Jadi kalau itu ada penurunan 4,8 menjadi 3,6, kami insya Allah dari Nasdem juga akan teriak Pak. Karena bagaimanapun concern kita Nasdem saat ini adalah kita harus melihat UMKM ini sebagai roda ekonomi utama Indonesia yang tentunya harus kita support, kita berikan dukungan. Termasuk stimulus ini yang memang saya lihat di paket insentif ini masih diberikan kepada sektor UMKM. Oke. Nah, nanti akan dikomunikasikan lagi begitu ya. Semoga nanti ditampung dan disampaikan. Tapi kita akan simak terlebih dahulu ini pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa PPN 12% ini dinaikkan untuk mendukung program bergizi gratis. Kita simak berikut ini. Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Astacita dan prioritas Bapak Presiden, baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan ketahanan kedaulatan energi. Di samping itu juga tentu penting untuk berbagai program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga program terkait dengan makanan bergizi. Mas Huda, jadi tepat tidak kenaikan PPN 12% untuk mendukung program makanan bergizi gratis? Ya, sebenarnya kan ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau kita ngomongin PPN ini kan dia nggak lantas untuk bisa nih digunakan untuk makan bergizi gratis. Karena kan pasti akan masuk ke kas negara sebenarnya. Nah, jangan sampai sebenarnya kita mau program makan bergizi gratis jalan, tapi satu sisi ini daya beli masyarakat yang ditekan, terkuras gitu kan. Nah, jadi sama saja orang tuanya yang bayar pajak, anaknya yang dikasih makan gratis. Iya, jangan sampai sebenarnya makan siangnya ditanggung sama pemerintah, tapi nggak bisa makan malam. Itu kan juga salah juga gitu kan. Nah, akhirnya kita mencoba, emang kalau tidak dilakukan PPN, entah lantas dari mana gitu kan. Apakah masih bisa untuk membiayai makan bergizi gratis? Alternatif lain. Alternatif lainnya, dan kita sampaikan juga bahwa ada kok alternatif lainnya yang itu bisa digunakan untuk membiayai semua program, bukan hanya program makan bergizi gratis. Contohnya? Contohnya kita kemarin dengar sendiri pernyataan Pak Hasim yang mengatakan ada nih 300 triliun yang didapatkan dari pengusaha-pengusaha yang memang masih nakal. Dan kita tentu nggak berharap ada di sini pengusahanya, pasti nggak ada di sini. Nah, 300 T ini kalaupun itu ditarik itu sangat besar sekali. Dan kalau kita lihat dari 75 triliun yang nantinya bisa didapat dari PPN, itu cuma seperempatnya aja. Nah, belum lagi kalau kita ngomongin sektor tambang. Kita lihat tambang ini dia hanya menyumbang sekitar 8% dari penerimaan pajak secara nasional. Tapi nilai tambah dari tambang untuk PDB kita itu sekitar 12%. Artinya adalah yang dikeruk dari bumi kita nggak sebanding dengan penerimaan negara. Nah, inilah yang kita dorong dan dampaknya kalau itu digali Mbak, tambang itu bisa mencapai ratusan triliun. Kita hitung 120 sampai 140 triliun hanya dari tambang saja. Dan ini masalahnya masih banyak yang tambang-tambang yang ilegal. Kita kemarin ada satu berita yang cukup mencengangkan ya. Di Kalimantan itu ada tambang emas dan itu ilegal. Coba bayangin itu kalau misalkan dapat kita kolek pajaknya besar sekali. Itu yang kita dorong bahwa ada alternatif lainnya selain menekan rakyat lagi. Rakyat ini kan selalu jadi perumahan nih, mau ada tapera gitu kan. Yang dikorbankan lagi adalah masyarakat. Ini mau ada program yang lainnya yang dikorbankan lagi masyarakat. Masyarakat pasti akan teriak gitu. Dan kita mengadvokasi bahwa ya
kebijakan-kebijakan ini harus bisa diminimalisir di zamannya Prabowo kelak. Karena bagaimanapun juga konsumsi rumah tangga itu menjadi penyumbang terbanyak di PTB. Ketika masyarakat ini tertekan daya belinya, kita nggak bisa berharap banyak terhadap target-target ekonomi tentu saja yang dicanangkan oleh Prabowo kelak. Nanti saya juga ingin komentar dari Mas Devian terkait dengan kebijakan pemerintah ini untuk menaikkan PPN, tapi untuk kebijakan yang lain, yaitu program makan bergizi gratis. Tapi saya jeda, tetap bersama kami. Kita lanjutkan diskusi Mas Devian. Jadi orang tuanya yang disuruh untuk bayar pajak tapi anaknya mendapatkan makan bergizi gratis gitu ya. Kira-kira itu yang tadi disampaikan oleh Menko Perekonomian gitu, bahwa memang kebijakan kenaikan PPN 12% salah satunya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Jadi kalau Anda melihat dengan kondisi demikian, apakah memang terlalu dipaksakan sebetulnya dengan kondisi saat ini? Pak Prabowo bisa marah kalau disederhana seperti itu, pemikiran 1% untuk makan bergizi gratis, karena postur APBN itu dibuat secara general dan telah dibagi sektoral. Kalau kemudian mengandalkan 1% ya tidak masuk akal gitu. Saya kira mungkin slip of tongue aja Menko Perekonomian. Jadi menurut saya kalau melihat postur APBN, mestinya anggaran makan bergizi gratis ini sudah masuk dalam plot sektoral gitu. Pada posisi mana tentu kita tidak tahu. Tetapi secara umum anggaran pendapatan belanja negara itu sudah disusun sedemikian rupa untuk mendukung program-program pembangunan, terutama yang disampaikan oleh Pak Menko tadi mengenai Astacita dan mengenai strategi makan bergizi gratis. Menurut saya tidak hanya mengandalkan pajak, banyak kemudian sumber-sumber yang kemudian mendukung program makan bergizi gratis. Misalnya dari CSR BUMN atau partisipasi masyarakat dan pengusaha sudah mulai meluncur dengan deras dan tanpa APBN pun bisa dilaksanakan. Masalahnya sekarang adalah Presiden Prabowo Subianto ingin mensukseskan program makan bergizi gratis. Nah, pada posisi penerimaan negara yang sebesar 70% itu dari pajak, mestinya ada way out dari Menteri Keuangan supaya beban pajak ini tidak bertambah besar dalam posisi penerimaan keuangan. Sumber-sumber pendapatan non pajak juga harus digali sedemikian rupa. Masa sih kemudian Kementerian Keuangan tidak punya pakar yang demikian pandai untuk mengatasi bagaimana mensiasati program-program yang menurut pemikiran orang umum dapat dilaksanakan tanpa membebani masyarakat. Ini kan problem-problem yang sebenarnya taktis. Sementara untuk strategis kan sudah dirangkum dalam program Astacitanya Presiden. Misalnya bagaimana koperasi diberdayakan untuk memfasilitasi program makan bergizi gratis, di mana di hulunya para petani nelayan bisa mensuplai dan kemudian menjual dengan harga tertentu sehingga ada peningkatan pendapatan masyarakat. Tidak harus dari pusat semua tidak gitu harus dari pusat semua. Oleh karena itulah kemudian program-program turunan dari apa yang sudah disampaikan Presiden menjadi penting di Kementerian Teknis masing-masing untuk mendukung Astacita tadi. Tidak melulu dalam program makanan bergizi gratis itu kemudian harus diserahkan kepada APBN full. Memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi partisipasi masyarakat itu juga harus dimunculkan dalam kaitan dengan kohesi sosial. Kita sudah mengalami beberapa krisis dan kohesi sosial itu sangat mendukung. Kita baru saja mengalami memperingati 20 tahun tsunami Aceh. Betapa besar dukungan masyarakat untuk saling bahu-membahu untuk meningkatkan. Apalagi kalau berkaitan dengan konsistensi penerimaan pajak, BenQ bisa melakukan breakthrough dengan misalnya karena ini program makanan bergizi gratis tentu untuk mencerdaskan bangsa, menyehatkan anak bangsa. Kenapa tidak ditempuh misalnya dengan kenaikan bea cukai yang cukup tinggi terhadap misalnya produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan, rokok misalnya. Bea cukainya dinaikkan sampai 50%. Bukankah penerimaan pajak yang cukup besar? Tapi pengusahanya akan menjerit dong. Pengusaha cukainya akan menjerit. Nah, saya pikir pengusaha justru dapat untung kan dengan jumlah yang naik. Orang tetap merokok kok. Pak Haji udah ketawa-tawa aja. Konsumen akan tetap merokok. Tidak akan menghilangkan orang yang suka ngerokok. Tetapi pendapatan masyarakat bisa dimobilisasi pendapatan negara. Jadi tidak ada handicap untuk soal atau mungkin contoh yang lain aja kali, jangan rokok dulu. Jangan rokok dulu. Minuman keras. Tapi kita akan simak ya pernyataan dari Menteri Keuangan berikut ini menyatakan bahwa ada sejumlah stimulus maupun insentif terkait dengan kenaikan PPN 12% ini. Kita simak berikut ini. Setiap tindakan untuk memungut harus dilakukan
berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Oke, saya ke Mas Huda lagi. Mas Huda, jadi memang ada sejumlah stimulus begitu ya yang akan diberikan. Misalnya ada beras selama 2 bulan akan diberikan, kemudian juga ada keringanan pembayaran listrik 50%, kemudian juga ada yang tidak kena pajak minyak kita. Tapi kita tahu sementara banyak masyarakat yang biasa menggunakan merek yang berbeda sebetulnya, lebih banyak yang bukan menggunakan minyak kita gitu. Kemudian pembelian kendaraan EV maupun hybrid tidak kena pajak. Nah, bagaimana menurut Mas Huda, apakah pemberian stimulus dan insentif ini sudah tepat sasaran sesuai dengan tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak dari kenaikan PPN 12%? Atau sebetulnya salah kamar nih? Ya, kalau kita lihat sebenarnya penyakitnya apa, obatnya yang kurang tepat sebenarnya. Nah, kita melihat nih sebenarnya dari PPN 12% ini kan efeknya kan jangka menengah dan panjang. Ya. Sedangkan kalau kita lihat stimulus bagi masyarakat kelas menengah ke bawah Hanya 2 bulan. Iya, itu bukan saya sebut pendek lagi, sangat pendek sekali gitu. Jadi memang ini tidak akan bisa menutup sebenarnya dari penurunan daya beli masyarakat. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua adalah kita melihat bahwa banyak insentif-insentif ini yang dia juga salah kamar. Kalau kita bicara mengenai tadi mobil EV misalkan ataupun mobil hybrid gitu ya. Siapa sih yang mau beli gitu kan? Menengah ke atas lah ya. Menengah ke bawah kah? Enggak juga gitu kan. Meskipun memang kalau itu dijual pasti akan ada efek multiplier-nya. Nah, tapi kita memang masih menghitung bahwa ini tidak akan sebanding dengan penurunan daya beli. Nah, kemudian kita sampaikan apakah memang ini kebijakan yang tepat pemberian stimulus. Kita sampaikan ke masyarakat tidak tepat. Yang tepat adalah pembatalan ataupun penundaan yang kalau kita nggak mau batalin dari kenaikan tarif PPN. Apakah itu bisa dilakukan? Karena kalau kita lihat statement dari pemerintah itu pasti akan mengerucut kepada undang-undang. Tadi di awal pun di VT kita juga lihat kan, dengar sendiri bahwa ini adalah undang-undang untuk pemungutannya. Nah, kita bedah apakah undang-undang itu dia bisa dilakukan ataupun dibatalkan. Ternyata ada pasal-pasal yang dia memang dibuat untuk bisa memberikan ruang bagi pemerintahan Prabowo justru. Bahkan rentang 5 sampai 15%. Itu adalah ya memang kewenangan dari pemerintah Prabowo untuk bisa menetapkan hal tersebut. Dan kita juga jangan lupa bahwa di undang-undang yang sama ada untuk implementasi pajak karbon. Itu paling minimal tuh tahun 2022 tuh dia harus dilaksanakan pajak karbon. Hingga saat ini tidak ada PMK ataupun aturan implementasinya. Artinya adalah kita mempunyai ruang dan mempunyai cash yang mirip dan undang-undang yang sama, kita tidak menetapkan tarif PPN 12%. Itu yang harus jalankan nih, dan kita titipkan sebenarnya kepada Pak Dewan, itu bisa menyampaikan bahwa ya udah kalau memang Perpu dianggap itu susah, kemudian juga harus dikonsolidasikan dengan DPR, tapi DPR-nya lagi reses, ya udah nggak usah dilaksanakan saja, PMK-nya nggak ada. Kalau PMK nggak ada, itu otomatis sebenarnya tidak masalah dan tidak ada yang protes juga. Kan nggak ada yang protes juga kan, PPN ditunda kan, dibatalkan kan. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita dorong, masih ada celah-celah itu. Dan kita nanti dijawab oleh Mas Zidan ya. Bagaimana celah-celah itu, apakah memang masih ada waktu di detik-detik akhir ini? Usai jeda tetap bersama kami di Kontroversi. Kembali di Kontroversi, langsung saja saya ke Mas Zidan. Jadi kenaikan PPN 12% masih bisa ditunda? Jadi begini Mbak Vera, kita harus berikan ruang, kita harus berikan kesempatan. Kita yakin pemerintah tidak pertama kalinya menghadapi situasi kenaikan PPN naik 1%. 1 April 2022, pemerintah resmi memutuskan naik 10% menjadi 11%. Pemerintah juga sudah memiliki beberapa solusi gitu yang terbukti dengan hari ini pertumbuhan ekonomi Indonesia
masih di atas rata-rata ekonomi dunia. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di angka 4,9, rata-rata ekonomi dunia tumbuh di angka 3%. Nah, tentunya Presiden Prabowo sudah jelas berulang kali di beberapa kesempatan beliau mengatakan Presiden akan bersama rakyat, Presiden akan mendengarkan rakyat. Jadi mendengar gelombang suara penolakan ini ya? Saya yakin Presiden Prabowo pasti punya pemikiran hati dan yang sama dengan rakyat. Begitupun kami, Nasdem juga punya pemikiran yang sama dengan rakyat. Artinya dalam beberapa hari ke depan pertemuan partai pemerintah membahas kenaikan PPN dari 11 menjadi 12, kita akan betul-betul suarakan. Akankah ini menjadi kenyataan? Kita akan kawan betul. Nasdem, saya pun sebagai anggota DPR RI yang dipilih oleh rakyat, yang menjadikan saya hari ini menjadi wakil mereka di Senayan, tentunya kita harus mendengar. Sudah jelas barang tentu sekarang masyarakat menolak. Tentunya kita akan kawal betul bagaimana ada solusi yang terbaik. Kita berikan ruang kepada Presiden Prabowo untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Tentunya kita juga tidak boleh mengorbankan kesehatan fiskal negara kita. Tentunya harus ada solusi. Ketika nanti mudah-mudahan misalnya PPN ini ditunda atau dibatalkan, kita mesti cari alternatif bagaimana kondisi fiskal kita tetap sehat. Dan itu insya Allah masih banyak solusi. Oke, Mas Devian, masih banyak opsi, masih banyak alternatif sebetulnya, bukan hanya soal kenaikan PPN 12% gitu yang dampaknya luar biasa nanti ke daya beli masyarakat. Jadi menurut Anda kesempatan untuk anggota Dewan bisa menyampaikan dan masih berdiskusi lagi dengan pemerintah, apakah itu masih bisa menjadi harapan masyarakat saat ini? Ada dua hal tantangan tadi yang disampaikan oleh anggota Dewan kita, bahwa satu soal aspirasi masyarakat yang sudah menolak, yang kedua ada soal kesehatan fiskal. Dan saya kira dari 8 visi misi Presiden Prabowo Subianto itu, ada ruang kreasi bagi menteri-menteri sebagai para pembantu untuk melakukan breakthrough, terobosan, tidak hanya mengandalkan kenaikan pajak. Oleh karena itu menurut saya keberisikan antar kementerian ini juga harus disudahi. Jangan sampai kemudian program-program yang sudah bagus disusun oleh pemerintah melalui program-program pro rakyat, makanan bergizi gratis, kemudian terabaikan dengan sendirinya oleh karena alasan-alasan yang tidak bisa diterima masyarakat. 5 hari masih ada waktu untuk saya berharap Presiden mengambil sikap bijaksana untuk menunda paling tidak. Optimis masih ada waktu, Pak Ajib. Ya. Dari sisi pengusaha masih ada harapan juga tidak? Fungsi pajak itu utamanya ada dua, Mbak Vera. Satu berbicara budgeter, dua namanya reguleran. Jadi sebenarnya kalau pemerintah itu sekarang fokusnya menaikkan PPN itu hanya untuk budgeter. Karena memang kalau tadi Pak Devian bilang masalah kesehatan fiskal, kita memang lagi bleeding. Di mana di bulan November kemarin penerimaan pajak kita hanya 84% atau setara 1.600 triliun. Perkiraan kita, Mbak Vera, tahun ini akan shortfall. Yang kita bisa bayangkan ketika tahun ini shortfall 2025 bahkan target pajak dinaikkan lebih dari 2.100 triliun. Kami memahami itu, tapi saya pikir masih banyak ruang yang bisa digunakan oleh pemerintah. Misalnya pemerintah punya agenda Cortex tahun depan, ada prolegnas di teks sampai jilid 3 dan lain-lain. Itu juga bisa mengumpulkan pajak sekitar 50 sampai 150 triliun. Artinya pemerintah jangan berburu di kebun binatang dan dunia usaha akan terus memberikan masukan terbaik buat pemerintah agar bagaimana pemerintah mendorong aspek pajak selain sebagai budgeter juga sebagai fungsi reguleran, yaitu fungsi pengatur ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Jangan berburu di kebun binatang gitu ya. Mas Huda, silakan. Ya, saya singkat sebenarnya. Kita pasti akan bersama dengan siapapun yang menolak untuk tarif pajak itu naik ke 12%. Kita tentu dari masyarakat dan dari koalisi yang menolak juga tarif PPN, kita tetap bersuara bahwa kita tolak kenaikan tarif PPN dan masih ada waktu untuk itu. Masih ada waktu, bisa saja di detik-detik terakhir untuk ditolak, dibatalkan gitu ya kenaikan PPN 12% ini kalau memang populis dan pro rakyat. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya malam hari ini, luar biasa. Dan pemirsa, kebijakan pajak bukan hanya soal angka tetapi soal keadilan. Pajak yang bijak mampu membangun negeri, tetapi pajak yang salah arah hanya menambah beban rakyat. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV